Dapat 96. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Selamat datang kepada yang dikasihi Ketua Kawasan SID Kawasan Tuaran, Ketua Beliau alias Oslan Idip. Hari ini kita akan bersama-sama dengan beliau dalam pelayanan khotbah dan seterusnya nanti akan mempromosikan musyawarah tahunan SID Pekan Tuaran. Jadi saudara-saudari, kita akan memulakan kebaktian ini. Kita akan terus kebaktian, dan lepas kebaktian kita akan berehat sebentar, dan selepas itu kita akan meneruskan dengan musyawarah tahunan. Jadi bagi jemaat yang belum hadir pada ketika ini, mungkin dia akan hadir pada masa musyawarah saja. Mungkin ada yang begitu sebab nanti malam pun masih ada satu kebaktian. Bagi anak-anak atau kanak-kanak yang bersama-sama dengan ibu bapak, sila pastikan Anda senantiasa bersama dengan ibu atau bapak Anda di tempat duduk itu. Oke, mari kita mulakan kebaktian ini. Saya jemput pastor untuk berdoa. Silakan. Oke, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah berkesempatan bersama-sama untuk menghadiri ibadah raya ini. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin kami semua. Tuhan sudah memberikan kami hati untuk memilih beribadah bersama pada pagi hari ini. Bapa, kami memuji, menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang sangat baik, Allah yang senantiasa memelihara kami. Ampuni dosa-dosa kami, suci dan kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Ya Bapa, kami doakan, kami memohon pertama-tama, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, pikiran, perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu yang mendatangkan kebencian bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan suci dan kuduskanlah kami. Bapa, kami mendoakan untuk jemaah yang masih dalam perjalanan, yang sudah berada di tempat ini, juga yang beribadah di rumah secara online. Kami berdoa
dapat dinikmati oleh setiap kami yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mendoakan jemaat keseluruhan, kiranya kasih setia Tuhan yang begitu dalam dinikmati oleh kami semua. Kami dapat menikmati kasih setia hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjalanan acara pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami ingin memuji menyembah Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami. Jemaah, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih pastor, kita menjemput semua tim pujian yang akan diketuai oleh Puan Susi. Silakan mengambil tempat pelayanan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bawa hati kita dengan sangat mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga Dia memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya.
atas segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Dia. Namanya
Terima kasih Tuhan. Dengan senang hati kami Tuhan berdoa kepadamu dengan penuh kerinduan. Kasih-Mu-lah yang sudah mengubah hidup kami Tuhan. Dan Kasih-Mu-lah yang menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah semakin indah bagiku. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Penyayang, telah memimpin bersama-sama kami di daripada setiap tempat tinggal kami, sehingga kami selamat dan baik sampai di tempat ini pada hari ini, Bapa, berkumpul bersama meninggi dan memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang tidak dapat sempat hadir bersama-sama di tempat ini pada hari ini, Bapa, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui apa masalah mereka. Adakah mereka disebabkan oleh penyakit dan sebagainya. Tuhan yang lebih tahu dan mengetahui semuanya itu. Bapa kami yang sudah datang di tempat ini, Kau telah melihat kami yang sangat rindu
kepadamu ya Bapa, dan juga rindu bersama-sama mulia dan meninggikan nama Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa apabila kami sampai di tempat ini, kami sungguh penuh sukacita, damai sejahtera. Saat ini Tuhan, kami semua mau menyiapkan hati kami untuk bersama-sama menikmati firman-Mu, firman-Mu yang indah, firman-Mu yang menjadi penolong, pendorong iman kami Bapa. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu menjadi renungan bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami adalah hamba dan manusia biasa. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin hamba dan setiap kami, agar firman Tuhan yang kami sama-sama nikmati pada hari ini dapat memberikan damai dan sukacita, bahkan dapat mendorong iman kami senantiasa taat setia padamu ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar firman. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada semua pemain music, secara ringkas music saja. Saya tidak terlalu serius ini, saya ketawa-ketawa juga ini. Dan saya harap kamu jangan terlalu serius macam kita berjumpa sama marah. Ya, yang ketua komite, kalau saya jumpa dia sentiasa senyum gitu. Itu juga dengan yang lain-lain. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada saya, sehingga saya sampai di tempat ini. Jadi saya sampai di tempat ini pada hari ini bukan karena kekuatan saya, tetapi pimpinan Tuhan. Dan saya juga bersyukur atas kepercayaan jemaat ISAIP Pekantoran, terutama sekali pada pastor dan juga para anggota sidang ataupun panatua yang ada di sini, dan semua jemaat, karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, walaupun singkat saja. Bilang sama penutua Mede, pin kebaktian kita pada hari ini singkat saja, sebab selepas ini kita ada musyawarah tahunan. Jadi, mesti kita punya kebaktian ini bilang, kebaktian biasa juga ini. Mesti kasih panjang juga sedikit kita bilang, tapi saya tidak mau lipas 2 jam. Ya, begitu kan penutua? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada para pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini. Para pemuda-pemudi hadir pada hari ini karena iman kamu sentiasa hangat, sentiasa mekar, seperti bunga yang sentiasa mekar, dan iman yang sentiasa setia di hadapan Tuhan, walaupun pada masa-masa yang lalu begitu banyak masalah untuk hadir bersama bertemu seperti ini. Jadi pada kesempatan ini saya sangat bersukacita karena dapat bertemu kalian di sini, sebab saya sudah lama rindu pada kalian di sini, sebab
Sudah lama kita tidak dapat bersemuka. Walaupun digantung dan di Pengantuaran ini dia agak berdekatan juga, kereta boleh sampai, walaupun jalan kaki begitu jauh. Tapi saya sangat rindu. Ada juga di sini pun begitu juga kan? Ada kerinduan. Kalau ada kerinduan, saya sangat setuju dengan ada kerinduan. Kalau yang tidak rindu itu, saya cerita dulu saja. Kalau tidak rindu itu, lain sudah. Sebab pada dulunya sebelum ancaman keadaan dunia yang dilanda oleh pandemik ataupun COVID, kita selalunya berkumpul bersama, adakan perayaan-perayaan yang besar, dan pada dulunya kita tidak menutup muka. Dan pada dulunya kalau kita duduk bersama, biarpun sempit-sempit boleh, tapi sekarang tidak. Kita datang di gereja, kita ikut arahan kerajaan, pakai pelitup muka. Dan duduk pun yang suami istri pun berjauhan, kan? Ada akankah? Kalau di gereja, sabarlah dulu biarpun 3 kaki 1 meter dia punya alasan. Ya, kalau di rumah ya tahulah. Ya, jadi kerinduan kita itu bersama-sama sudah terpendam. Bagi saya, memang saya akui bahwa saya sangat rindu bertemu dengan semua jemaat di sidang-sidang. Sebab kerinduan itu tidak akan hilang. Seperti suami istri yang sentiasa merindu biar di tempat jauh. Itulah yang dikatakan sebuah pantun, biarpun jauh di mata tetapi dekat di hati, kan pastor? Wah, ibu bapak pastor ini di mana itu pastor? Oh, di kampung. Iya, ibu bapaknya biarpun dia berjauhan tapi dekat di hati. Nah, kalaulah demikian, kita ada kerinduan bersama-sama, biarpun kita jarang bertemu, biarpun separuh muka kita berjumpa, tetapi hati kita tetap ada kerinduannya. Ada satu cerita yang saya sudah baca dalam surat dahulu lagi, yang seorang ini antara laki-laki dan perempuan sedang bercinta. Ini saya menceritakan kerinduan dulu ini pada tua, seperti pada tua juga rindu dengan siapa? Suami, istrinya sekarang. Pada dulunya memang di Patrik ini pun dulu dia masih kecil ini. Dia ini rajin ini orang. Dulu dia di kampung kami kan. Rajin ini, masih kecil pun rajin. Sekarang pun dia rajin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati keluarganya. Bilang ini seorang perempuan dalam suratnya itu dulu bukan telepon. Dia sangat rindu dengan dengan cintanya. Pada waktu itu musim surat ada itu envelope yang apa itu pada tua, ada apa itu di sini dia tua, ada bunga-bunga. Iya, ada bunga itu pastor. Tapi nasib kau belum itulah belum segitu. Kalau saya tabal itu sampai surat sebagian itu. Tapi saya sudah baca di surat. Dia bilang ini perempuan sebab dia itu betul. Dia berpantun. Apakah abang tak rasa rindu hingga tak pulang berbulan-bulan? Hati bagai bulu perindu menanggung rindu setiap bulan. Tahu-tahu apa jawaban ini seorang
lelaki ataupun dia mencinta seorang pemuda ini? Dia jawab, pandai juga dia jawab. Dia bilang, hatiku bagai bulu perindu, menanggung rindu setiap bulan. Siapa bilang abang tak rindu? Siang malam bagai tunggu kerindukan bulan, dia bilang. Nah, kan cantik dia punya bahasa, dia punya jawaban cantik. Apalagi kita yang sedang sama merindu di dalam Tuhan. Kalau kita rindu dengan Tuhan siang dan malam, itu lebih penting, lebih indah, kan Pastor? Nah, darahku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sejak 2019 pandemi ini mulai pas Tuhan. Iya. 2019 apabila dilanda Covid, kita jarang bertemu, jarang kebaktian seperti ini karena tidak boleh berkumpul bersama-sama. Jadi walaupun demikian, kepada kita yang benar-benar beriman tulin, maksud saya seperti emas tulin. Kalau emas tulin, biarpun dia bercampur dengan tanah, dia tidak akan berubah, kan Tuhan? Berubah itu yang emas tulin itu kan Tuhan? Tidak kan? Nah, kan Pastor? Begitu juga dengan orang yang betul-betul benar-benar beriman. Imannya beriman tulin di hadapan Tuhan. Dia beriman bagaikan emas tulin. Walaupun pandemi menyerang dunia ini, bahkan di kawasan kita ataupun kepada kita sendiri, diri kita sendiri, tetapi hati kita tetap setia, tetap beriman, tidak akan menoleh ke belakang. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada pada hari ini, kita sama-sama orang Kristen yang beriman tulin, seperti emas tulin. Maksudnya beriman tulin ini dia tidak akan berubah walau apapun yang dia hadapi. Amin. Amin. Saya tidak berpendengar kalau tidak kuat. Amin. Yes. Saya punya iman pun terdorong, kamu pun tentu sendiri kan? Sebab ya, iya. Jadi sehingga hari ini, dengan tegasnya, sehingga hari ini walaupun begitu yang kita hadapi, sehingga hari ini kita masih ada semangat, masih ada kerinduan. Apalagi kalau kita sudah diberi kebenaran untuk beribadah ikut SOP. Apa dia punya huruf penuh itu SOP itu Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita tidak diberi penerangan dengan SOP. Kita ikut SOP saja daripada kerajaan. Dan ikut kapasiti gereja. Kita masih lagi mempunyai kerinduan yang tulin, mempunyai iman yang tulin, iman yang sejati, seperti kayu yang tidak pernah kekeringan, seperti kayu yang tumbuh di tepi sungai. Begitulah orang yang tulin, beriman tulin di hadapan Tuhan. Biarpun apa yang dihadapi di masa lalu, dia tetap setia. Dia tidak mau mengundur. Dia tidak mau lemah di hadapan Tuhan. Ada yang saya dengar, tapi saya tidak tahu di mana tempat dia. Karena masalah Covid, suami istri hampir-hampir bercerai.
Karena apa? Dia ikut betul-betul sapi di rumah. Siapa yang ketawa, boleh juga ketawa. Dia ikut sapi di rumah ini Pak Pastor. Dia tidur pun ikut sapi. Iya, bantalnya satu meter 3 kaki dia masih begini lagi. Tidak boleh berkata, tidak boleh lagi sebab takut kubit kan. Nggak tahu dia ada kubit. Tapi tiada arahan kerjaan juga, suami istri harus berjarak tidur malam kan. Nah, di dalam hal itu tibalah satu yang perlu diselesaikan, perkara yang telah mengakibatkan mereka hampir-hampir bercerai, tetapi puji Tuhan tidak juga jadi bercerai. Sebab ada nasihat-nasihat yang telah mereka terima dengan baik. Itu orang Kristen juga. Jadi kalau kita mengerti dan beriman betul-betul dengan Tuhan, biarpun apa-apa yang kita hadapi, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi semua yang berlaku sehingga pada hari ini adalah merupakan suatu cabaran. Suatu cabaran bagi kita orang-orang yang percaya dan beriman. Oleh itu, saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini sudah menghadapi berbagai-bagai cabaran. Amin. Walaupun dia tidak sama, tapi yang merupakan cabaran, saya percaya semua kita sudah menghadapi. Biarpun dia kecil, tapi dia menjadi cabaran, itu juga cabaran. Apalagi yang besar, yang kita hadapi agak rumit, hampir-hampir kita terjatuh. Pun kita tetap setia dengan Tuhan. Bagi mereka yang beriman tulin yang saya katakan tadi itulah yang saya katakan bagaikan emas tulin yang tidak pandai berubah walaupun dia bercampur gel dengan tanah liat ataupun tanah lumpur. Begitu juga dengan kita, walaupun kita kemana-mana, walaupun kita begitu banyak cerita-cerita yang membingungkan kita, selain daripada firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Amin. Kalau orang yang beriman tulin, kalau saya tidak mau belajar beriman tulin, sebab saya akui saya pun belum sempurna, tapi saya akui saya mau belajar untuk menjadi orang yang beriman tulin di hadapan Tuhan. Dari umur saya 12 tahun sehingga kini, kalau saya tidak mau belajar beriman tulin di hadapan Tuhan, saya sudah pergi. Banyak toran-toran yang lain, apalagi kalau dia merujuk kepada nama saya yang disebutkan oleh penatua tadi, kan itu kan ada juga rujukan-rujukan, tetapi nasib saya tidak akan undur percaya, sebab saya mau belajar menjadi seorang yang beriman tulin di hadapan Tuhan. Sehingga di bulan Desember tahun 2021 ini, kita semua pada hari ini datang bersama-sama mau merayakan hari Krismas. Saya katakan hari Krismas sebab ini yang sedang disebut Krismas. Banyak orang mengerti. Kita mempunyai semangat,
kita masih mempunyai semangat untuk merayakan hari Krismas. Sebab kita tahu bahwa ada seorang raja yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri menjadi raja. Amin. Ada seorang raja yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri yang menebal, bukan saya dan bukan menteri-menteri, bukan penetua-penetua yang menebal, dan bukan menteri-menteri yang menebal, tapi Allah sendiri yang telah menabalkannya menjadi raja. Jadi kita tidak tahu siapakah dia. Kita lanjutkan di dalam pembacaan. Kita lihat pembacaan kita pada hari ini yaitu dalam Mazmur 2 ayat 6. Mazmur 2 ayat 6, pindik saja cerita di sini. Mazmur 2 ayat 6 mengatakan dia berfirman. Dia ini adalah huruf besar dan menunjukkan bahwa Allah. Dia ini menunjukkan Allah. Dia sendiri berfirman, di Sion bukitku yang suci, aku telah menabalkan rajaku. Allah sendiri yang berkata di dalam ayat ini yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur ini. Bukan daripada kata-kata Daud, tetapi firman Allah yang dikatakan oleh Daud. Kali lagi dia berfirman, di Sion bukitku yang suci, aku telah menabalkan rajaku. Nah, inilah maksud saya yang saya katakan tadi, bahwa kalau orang yang Kristen yang benar-benar beriman tulen, sehingga pun pada hari ini dia sudah mengharungi berbagai masalah, imannya tidak akan goyah. Dia tetap mempunyai semangat untuk merayakan, menyambutkan seorang raja, sentiasa meninggikan seorang raja yang sudah ditabalkan oleh Allah sendiri menjadi raja. Sehingga pada hari ini kita datang di sini sama-sama merayakan hari lahirnya. Itulah yang dirayakan oleh orang-orang Kristen, yaitu seorang raja yang sudah ditabalkan oleh Allah sendiri, bukan yang 25 hari bulan. Walaupun kita mungkin mengadakan perayaan pada 25 hari bulan Christmas untuk perayaan kita, tetapi bukan itu yang 25 hari bulan itu yang kita rayakan. Yang kita rayakan adalah raja yang lahir, yang sudah ditabalkan oleh Allah sendiri menjadi raja. Amin. Ada orang mengatakan kepada saya di pihak sebelah, apa sebabnya kamu, dia mengatakan kepada saya, apa sebabnya kamu merayakan 25 hari bulan? Sebab Tuhan Yesus bukan lahir pada 25 hari bulan. Saya katakan pendek saja, tidak ada persoalan tentang 25 hari bulan, bilang. Tapi yang penting bahwa Yesus sudah lahir. Biarpun dia bukan 25 hari bulan, bukan 10 hari bulan, berapa hari bulan. Yang penting kita akan memulia dan memuji, meninggikan nama Tuh Raja yang lahir ke dunia ini menjadi juru selamat, yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri. Saya katakan, oh, dia bilang, jadi hari ini kita berkumpul bersama di sini
meninggikan, memuliakan seorang raja yang sudah lahir, yang sudah ditabalkan oleh Allah sendiri. Artinya kita bukan menyembah dengan hari. Ada juga orang bilang mengatakan bahwa hari Minggu itu adalah yang berkumpul pada hari Minggu adalah menyembah matahari. Ada juga kan? Tapi bukan. Itu maksud kita datang pada hari ini. Biarpun kita adakan pada hari yang ke-7, hari Minggu, tapi yang kita rayakan adalah Yesus Kristus, ataupun seorang raja yang sudah lahir ke dunia, yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri, bukan ditebalkan oleh manusia. Yang ditabalkan oleh Allah sendiri ialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir dan terbukti dia lahir. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dalam Matius, di situ ayat yang telah membuktikan bahwa kelahiran raja yang sudah ditabalkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25, kita dapat melihat bahwa disitulah raja yang lahir, yang sudah ditabalkan, yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang tadi pembacaan kita tadi. Jadi terbukti dalam Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25 dan juga Matius pasal 2 1 hingga 12, kita melihat bahwa terbuktinya bahwa juru selamat atau raja yang ditabalkan oleh Allah sendiri lahir, sudah lahir menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Sehingga pada waktu itu dalam Matius itu kita lihat bahwa orang-orang Majus, ahli-ahli bintang, telah pun menyerahkan emas, mur, dan apa lagi? Apa itu murid? Kemenian, yes. Emas, mur, dan kemenian. Nah, jadi di sana terbukti benar-benar raja yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri itu lahir. Nah, orang Kristen jangan ragu-ragu percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Sebab Yesus Kristus sendiri yang telah menabalkan dia menjadi raja. Amin. Yesus itu Allah sendiri yang telah menabalkan Yesus Kristus menjadi raja. Woi, saya sangat gembira, kita sama-sama sangat gembira. Kan, Pastor? Sebab kita semua di sini sudah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat yang ditabalkan oleh Allah sendiri, bukan yang ditabalkan oleh raja-raja itu di dunia. Ditabalkan di sana dan di mana itu, setiap kadang-kadang ada pertabalan raja kan. Nah, itu untuk dunia. Yang dikatakan di sini Allah sendiri telah menabalkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita seluruh dunia, seluruh umat Kristen, seluruh umat yang percaya, yang benar-benar tuli, yang benar-benar beriman tuli di hadapan Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah dikacaukan oleh beberapa cerita-cerita. Banyak cerita yang membingungkan kita.
Tapi kalau kita benar-benar percaya, tidak mudahnya iman kita akan luntur. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah Raja yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 2 ayat 6, yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir, yang sudah ditebalkan oleh Allah sendiri menjadi raja. Bukan saja dia menjadi raja di dunia, tapi menjadi raja dalam hatiku dan hati kita bersama-sama. Amin. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita tidak rugi hadir dalam kebaktian bersama-sama. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah melihat, biarpun mata lahirnya kita tidak melihat, tetapi iman kita telah pun melihat bahwa kita merasa pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka seolah-olah kita sudah melihat, karena kita sudah sama-sama merasa pekerjaan Tuhan melalui Yesus Kristus yang kita rayakan, yang kita muliakan dalam hidup kita. Maka dengan itu, kembali saja firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bersama pada hari ini. Jadi saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan telah disampaikan kepada kami bersama-sama pada hari ini, yang menjadi renungan dimanapun kami berada. Kami sentiasa mempunyai pendirian mengikut Yesus Kristus karena Dialah Raja yang telah ditabarkan oleh Bapa sendiri. Maka kami yakin dan percaya bahwa melalui kesetiaan kami kepadamu ya Bapa, Engkau melindungi kami daripada wabak pandemik ataupun masalah-masalah yang akan kami hadapi di masa akan datang ini. Kami percaya bahwa semuanya itu akan meneguhkan iman kami, memperkuatkan iman kami. Jadi di dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus berkati kami semua jemaat. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat mengatakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada bicara. Terima kasih Penatua yang telah menyampaikan kupasan Mazmur pasal 2 ayat 6, dan juga menyampaikan dorongan untuk setia dalam iman, juga menyampaikan satu pernyataan
betapa rindunya seorang ketua kawasan kepada jemaat Tuhan dalam kawasan Tuaran ini. So semua sidang sudah kena kunjung bahkan penetua? Belum lagi. Oh, belum lagi. Ya, Ya, betul. Dia Glory sudah, Glory dari Pukuria pun sudah, Tuaran sudah, Goshen sudah. So yang belum, yang sama bukit-bukit lagi di Gumeron belum, dan Tenggilan. Bunduk Tahuri macam sudah kan? Ya. Bunduk Tahuri sudah. So pada 31 hari bulan yang lalu, 31 Oktober, kami bersama-sama di SIB Glory Pekan Tuaran, dan hari ini bersama-sama di sini. So terima kasih Penatua yang dapat melapangkan masa untuk mengunjungi kita, juga melaksanakan pelayanan khotbah, dan nanti akan mempengerusikan masyarakat tahunan kita. Jam menunjukkan pukul 10.13. Jadi kita ada masa yang agak panjang lagi. Kita akan melaksanakan dahulu bahagian yang seterusnya dalam kebaktian ini, yaitu pemberian kasih. Dan bagi saudara-saudari yang ingin menyampaikan ataupun memberi secara tunai, maka sila masukkan dalam peti persembahan, peti persepuluhan, dan juga tabung penginjilan yang seperti yang sudah tertera di atas box ini di depan. Bagi jemaat yang ingin memberi uang persembahan dan persepuluhan secara online, bolehlah transfer ke akun berikut EM Bank. EM ini bukan saya dengan istri ya. Yang ini lah, ini ada sudah nomornya di sana, dan saya yakin jemaat sudah ada nomor ini. So sila gunakan akun ini. Kita akan bermula dari sebelah kanan dan nanti di sebelah kiri. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dahulu sebelum kita laksanakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pengucapan syukur. Sebentar tadi kami sudah mendengar khotbah, dorongan-dorongan serta pengistiharan bahwa seperti yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 2 ayat 6, Raja yang diurapi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua dorongan, semua nasihat, juga karena penegasan firman-Mu di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk bahagian ibadah di mana kami berkesempatan untuk memberi dalam bentuk uang, persepuluhan, pemberian kasih, dan juga janji iman. Kami berdoa jemaat Tuhan terus diberkati, terus terpelihara. Tuhan memberkati juga penggunaan uang ini agar dapat diuruskan dengan sempurna seperti yang ditetapkan sebagai satu tanggung jawab jemaat, sebagai juga tanggung jawab kepada pelayanan di tempat ini dan di tempat lain. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita akan mulai dari sebelah kanan dahulu. Oke, sebagai pengumuman, ada beberapa pengumuman yang ringkas, dan pengumuman ini akan dimasukkan juga dalam grup WhatsApp renungan supaya jemaat boleh mengikutinya ataupun tidak terlepas.
Yang pertama ialah tahun ini kita masih belum dapat melaksanakan caroling, ya, belum lagi ada kunjungan caroling. Tetapi unit multimedia tentu ada perancangan yang pernah kita laksanakan pada tahun lalu, di mana jemaat atau setiap keluarga itu bolehlah membuat rekaman dan menyampaikan ataupun menghantarnya kepada Deacon Patrick, unit multimedia. So sekali lagi kita tidak ada kunjungan caroling pada tahun ini. Berkaitan dengan kebaktian Natal. Oke, kebaktian Natal kita telah mendapat kebenaran untuk melaksanakan kebaktian Natal, dan pihak kepimpinan gereja telah bersetuju dan menetapkan bahwa kebaktian kita ada 2 sesi, pada 24 hari bulan malam dan pada 25 hari bulan waktu siang. So detailnya akan diberikan, pukul berapa mula, siapa pemimpin pujian, siapa pengkhotbah dan sebagainya. So itu masih dapat kita adakan, kecuali lah kalau ada perubahan SOP ataupun arahan dari semasa ke semasa dari pihak MKN. Oke, so itu adalah sesuatu yang kita perlu doakan agar kita dapat mempersiapkan pengkhotbah dan pelayan yang khusus dapat mempersiapkan. So bagaimana dengan makan dan minum? Jangan dulu kita pikir-pikir itu, jangan dulu risau pasal makan dan minum. Kalau perlu tapau kita tapau, kalau kita perlu bungkus lah. Kalau bungkus pakai daun deringin pun boleh juga. Tetapi acara kunjung-mengunjung, majelis-majelis perkumpulan sosial itu masih belum dibenarkan buat masa ini. Oke, saya serahkan kepada pastor untuk makluman yang seterusnya dan seterusnya berdoa. Silakan pastor. Oke, shalom. Nanti jam lebih kurang jam 11, sebelum jam 11 kita mulakan sholat tahunan kita. Jadi kita tunggu dulu, kita punya setiausaha gereja untuk sampai. Jadi kita berdoa dulu, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah dapat bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu, dan kami juga mengucap syukur karena sepanjang ibadah ini Tuhan sudah memelihara kami semua dan memberikan kami hati dan pikiran yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami doakan kiranya semua yang sudah ditabur pada hari ini tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami, menjadi suatu kekuatan kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sebentar kami bersurai mengakhiri ibadah ini, dan kami juga akan melanjutkan dalam surat tahunan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati semua jemaah. Tuhan juga memberkati surat tahunan kami. Tuhan menyertai dan kiranya nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.